Kami ulangi lagi untuk khotib kita, yakni Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Zulkarnain Umar MA, kemudian Bilal, yakni Pak Haji Lasri Suhaimi. Untuk imam kita pada pagi hari ini, yakni Ustadz Muhaimin SPSI, dan protokol kami sendiri. Itu mungkin yang perlu kami ingatkan, ya Ustadz ya. Untuk jamaah tentunya mari kita siap-siap untuk pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, jamaah kaum muslimin dan muslimat. Pada Bilal yang bertugas kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Masjidil Muslimin yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha, mari kita berdiri sambil meluruskan saf. Dan dapat kami sampaikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, bagi yang bapak-bapak di tempat di dalam masih bisa diisi, mari kita isi karena salat akan kita laksanakan. Ini masih ada yang kosong. Ayo Pak, silakan masuk. Rapikan saf kita karena sholat Idul Adha akan kita laksanakan. As-salatu Idul Adha rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Istawu istaqimu i'tadilu. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معصر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal ikhwah muslimina wal muslimat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ما من أيام أفضل عملا صالح من أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني أيام العشر ذو الحجة. قالوا يا رسول الله ولا جهاد؟ قال رسول الله ولا جهاد إلا رجل يخرج من بيته ونفسه وماله ولم يرجع بشيء. يا أيها الحاضرون اتقوا الله اتق الله حيثما كنت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسول كريم ونحن ذلك من الشاهدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Alhamdulillah, hadirin hadirat, hamba-hamba kekasih-kekasih Allah. Pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah tahun 1442 Hijriah disebut hari raya Aidil Adha, hari raya, hari penyembelihan kurban, hari di mana orang-orang bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita diingatkan hari-hari di awal Zulhijjah ini, maka pertama sekali tentu ucapan yang terbaik pada kita dalam kehidupan kita. Kita diingatkan bahwa kita sedang berada di akhir tahun, maka puji syukur kepada Allah yang telah menyampaikan kita pada akhir tahun ini. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan tahun baru.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji baginya. Tidak ada Tuhan yang disembah selain Dia, dan segala persembahan hanya kita untukkan kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita ingin semua apa yang kita lakukan di atas dunia ini, kaki kita melangkah, mulut kita berucap, mata kita melihat, tangan kita menggapai, hati kita terbesit dan merasakan, kita ingin semuanya itu di atas sunnah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersalawat kepadanya adalah bagian kita berwasilah dengan semua kehidupan kita ini. Semoga apa-apa yang kita lakukan kemudian mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah. Sejak sore kemarin ketika di 3 hilal 10 Zulhijjah sudah terlihat. Sejak kemarin juga tanggal 9 Zulhijjah, jemaah haji di seluruh dunia yang sedang melaksanakan haji tahun ini dalam pandemi Covid hanya ada 60.000 orang. Semua mereka berkumpul di padang Arafah, menghadirkan hati, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu ucapan yang sama, dengan satu permintaan yang sama, dengan satu tujuan yang sama, dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tanah Arafah mereka bermunajat dalam keadaan pakaian sehelai di atas dan sehelai di bawah, sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ingin membuktikan perhambaan kepada Allah, membuktikan kecintaan kepada Allah, membuktikan keadaan yang kelak akan menjadi keadaan yang nyata, seolah-olah berada di padang mahsyar sebelum padang mahsyar yang sesungguhnya. Maka hadirlah Allah di hadapan kita, hadirlah pula Allah di hati-hati kita ketika kita sedang wukuf di Arafah. Lalu kita yang ada di sini, kita disunnahkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang berpuasa Arafah keutamaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumul Arafah yukaffiru sanatain qablahu wa ba'dahu." Puasa Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Dosa-dosa yang kita telah lalu Allah ampunkan, yang akan datang Allah akan jaga diri kita. Semoga kita semua tidak bermaksiat sehingga Allah jaga diri kita dari dosa-dosa insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ritual haji hanya bisa dilaksanakan pada tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, dan itu ada pada bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, kata Nabi SAW, tidak ada hari yang paling mulia, yang paling Allah cintai beramal soleh di dalamnya kecuali hari-hari yang 10 ini. Sahabat bertanya, tidakkah jihad lebih baik ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak jihad, kecuali orang yang berangkat berjihad itu dengan hartanya, dengan dirinya, lalu dia mati tidak kembali lagi menjadi syuhada, maka amalnya menyamai dengan amal-amal orang yang beramal pada awal-awal Zulhijjah ini, menyamai dengan mati syahid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ulama-ulama sepakat bahwa 10 awal Zulhijjah dan puncaknya 9, 10 bulan Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah adalah hari-hari yang dimaklumkan di dalam Al-Qur'an dan hari-hari yang paling dimuliakan oleh Allah, bahkan lebih mulia daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan rangkaian semua amal di dalamnya tidak ada yang sangat wajib, kecuali yang wajib hanya diberikan kemampuan kepada orang yang melakukan kemampuan kepadanya, dan semua amal di dalamnya beramal sunat. Puasa sunnah, kemudian berkurban sunnah muakkad, kemudian melaksanakan haji yang wajib itu pun bagi yang mampu. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang beramal di dalamnya, bahkan pahalanya melebihi pahala amal wajib? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada singkat khutbah ini khatib berwasiat pada diri khatib dan kita semua. Ada 3 perkara yang ingin disampaikan oleh khatib agar kita dapat mengambil kemuliaan dari hari-hari yang Allah cintai kita beramal di dalamnya. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar walillahil hamd. Ini adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh orang-orang beriman
kepada manusia hari-hari yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhitung mulai tanggal 1 Zulhijjah, bahkan disebutkan ulama dari bulan Zulqa'dah, sejak Nabi Musa alaihissalam, sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, sejak Nabi Musa alaihissalam, dan disyariatkan kepada baginda Nabi SAW untuk melaksanakan haji. Nabi Musa dulu bersemadi, bertapa di lembah Muqaddas Setua, kemudian sempurna 40 hari di tanggal 10 Zulhijjah menerima kitab Taurat. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan semua ujian kehidupannya, lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk berkorban, untuk menyembelih anaknya, walau Allah Subhanahu wa taala hanya menguji, lalu Allah ganti dengan seekor kibas. Nabi SAW menjadikan semua perjuangan dari nabi-nabi terdahulu disyariatkan kepada kita semua, pada orang-orang beriman, untuk berzikir pada hari-hari itu, melaksanakan haji yang besar. Itulah hari-hari berzikir kepada Allah Ta'ala. Ayyaman ma'lumat, hari-hari yang dimaklumkan. Wa man farada fihinnal hajja wala rafatha wala fusuqa wala jidal. Siapa yang melaksanakan haji, hendaklah ia tidak berucap porno, hendaklah dia tidak melakukan ucapan-ucapan yang mengandung kotor, dan dia hendaklah tidak berbantah-bantah, hendaklah ia tidak juga melakukan kefasikan. Wattaquni ya ulil albab, kata Allah, bertakwalah kepadaku hai orang-orang cerdas. Semoga kita semua termasuk bagian orang-orang yang cerdas tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai 10 hari ini, di mana hari orang-orang banyak berzikir, terutama orang melaksanakan haji. Terhitung tanggal 1 Zulhijjah, semua orang sudah bergerak menuju Makkah, semua orang sudah meninggalkan Madinah, semua orang sudah meninggalkan rumah-rumah mereka, yang hanya ada berkonsentrasi di Makkah, di Ka'bah, dan ucapan-ucapan mereka di Masjidil Haram. Tidak ada ucapan kecuali berzikir yang banyak kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, kami datang ya Allah. Kami datang dengan panggilanmu ya Allah. Kami hadirkan diri ya Allah. Segala puji bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Engkaulah penguasa dari segala penguasa. Ya Allah, tak ada sekutu bagimu, hanya engkaulah yang kami sembah. Itulah pengakuan kita ketika berucap talbiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah memanggil kita untuk melaksanakan haji dan melaksanakan seluruh syariat perintah Allah Ta'ala. Kata ulama, sesungguhnya dalam kehidupan ini ada 3 panggilan. Yang pertama, kita dipanggil solat. Maka hari-hari kita datang solat, hanya ala solah, kita pun katakan labbaika ya Allah, kami datang ya Allah. La haula wala quwata illa billah, hanya orang kau berikan kekuatan saja yang bisa datang untuk memenuhi panggilanmu. Lalu kepanggilan kedua, yaitu panggilan haji. Wa azin fin nasi bil haji, dipanggilkanlah kepada manusia untuk melaksanakan haji. Lalu panggilan haji itu kita jawab dengan labbaika ya Allah, kami datang, kami penuhi ya Allah. Lalu yang ketiga, panggilan kematian. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggilan yang 3, yang 2, jika kita sudah terbiasa dengan panggilan solat, jika kita sudah menyempurnakan untuk syariat, kemudian kita sanggup melakukan perjalanan atasnya untuk melaksanakan haji. Mudah-mudahan ketika panggilan yang terakhir, kita benar-benar dipanggil Allah sebagai orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Maka kenapa tenang? Karena kita sudah tertarbiyah, karena kita sudah terbiasa dengan syariat-syariat Allah, karena kita terbiasa dengan mencintai Allah, kita terbiasa untuk mempersembahkan semua urusan kepada Allah. Maka kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Lisan-lisan kita banyak berzikir kepada Allah, lisan-lisan kita banyak memuji Allah, lalu kita pun banyak diingat Allah, lalu kita pun banyak dipuji Allah di antara hamba-hamba yang terpuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka sempurnakanlah seluruh panggilan Allah sebelum datang panggilan yang terakhir, panggilan kematian. Maka siapa yang biasa menyempurnakan panggilan Allah, mudah-mudahan Allah sempurnakan pula panggilan kematian kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, inilah hari-hari yang banyak berzikir. Maka kita mesti menjadi bagian yang banyak berzikir. Ketika tawaf orang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika berada di padang Arafah, lebih dari 1000 bahkan jutaan manusia, bahkan jutaan ucapan dari seluruh orang yang berkumpul ketika di Arafah hanya mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat memuji Allah SWT, kalimat-kalimat solawat dan membaca ayat-ayat Allah.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Layaknya kelak di padang mahsyar, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Ketika kita berada di padang mahsyar, kita tidak bisa berucap yang lain kecuali hanya berharap kepada Allah. Maka padang mahsyar adalah miniatur, padang Arafah adalah miniatur padang mahsyar yang kita hanya berharap dan berucap kepada Allah. Dan kelak ketika kita berada di padang mahsyar, semoga ucapan-ucapan kita menjadi sebuah bukti nyata. Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat kita menghamba dan menambatkan segala urusan kepadanya. Qul huwallahu ahad, Allah yang ahad. Allahus samad, Allah segala tempat kita menyandar. Lam yalid walam yulad, tidak ada sekutu baginya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun dengannya yang sama. Dialah yang Maha Esa, dialah tempat kita menyandar semua urusan, terutama kelak ketika kita mengucapkan Malik Yaumiddin, engkaulah ya Allah yang menguasai hari pembalasan. Maka seluruh kehidupan kita 12 bulan ditutup dengan tahun di 12 bulan Zulhijjah, atau kita sebut kalau di bulan Masehi akhir tahun, bulan Desember. Ini adalah akhir tahun, agar kita semua sama miniatur pengakhir kehidupan ini, agar kita menyandarkan urusan kepada Allah, lalu dihapus-hapuskan dosa kita, lalu kita diberikan keutamaan di antara orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan 10 hari yang awal ini? Di bulan Zulhijjah lebih mulia dari bulan-bulan yang lain, bahkan hari-hari dalam setahun. Kata ulama, di mana hari orang berkumpul di Arafah, di sini kita berpuasa Arafah. Hari-hari itu, kata ulama, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang beriman di antara seluruh manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sempurnanya Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 9 Zulhijjah, ketika Nabi sedang berkhutbah Arafah ketika haji wada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah, kusempurnakan bagi kalian agama, maka sudah lengkaplah agama. Apa itu agama? Cara menjalankan hidup, cara berucap, cara makan, cara melihat, cara mendengar, cara berjalan, cara memegang, cara berpikir, cara merasakan, cara bersosial, cara ekonomi, cara berpolitik, cara seluruh hidup ini yang datang dari Maha Hidup. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, din adalah cara kehidupan yang datangnya dari pencipta kehidupan. Maka din yang Allah sempurnakan adalah Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini cara hidup kalian sudah sempurna. Mulai dari tidur sampai bangun tidur sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atmamtu ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku, kata Allah. Tidak ada nikmat di atas segala nikmat. Kata manusia bahwa nikmat itu adalah sehat, tetapi kita pasti sakit. Kata manusia pula nikmat di atas kesehatan adalah kehidupan, tapi kita pasti hidup. Kita rela mengorbankan semua apa yang kita miliki demi sehat dan demi kehidupan, tapi kita pasti akan sakit, dan kita pun semua akan mengakhiri kehidupan. Allah Subhanahu wa taala meletakkan segala nikmat di atas segala kenikmatan. Sehat memang nikmat, harta memang nikmat, kehidupan memang nikmat, pangkat jabatan memang nikmat, istri cantik nikmat, suami ganteng nikmat, anak-anak soleh nikmat, kendaraan-kendaraan mewah nikmat. Tapi di atas segala kenikmatan itu pasti kita akan tinggalkan. Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka Allah meletakkan pada hari ini, kusempurnakan padamu agamamu, dan kusempurnakan nikmatku untukmu. Dan aku ridho dengan nikmat itu, aku suka dengan nikmat itu, aku cinta dengan nikmat itu. Islam Madinah, Islam cara kehidupan kita. Maka hadirin, beruntunglah kita telah Allah beri Islam. Maka siapa yang mati dalam keadaan Islam, cukuplah, kata Imam Baihaqi, baginya disolatkan sebagai seorang Islam, dimandikan sebagai seorang Islam, dikuburkan sebagai seorang Islam. Dalam kematiannya maka husnul khotimah, kelak dia pasti akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Karena jaminan kenikmatan itu adalah surga, jaminan kenikmatan itu adalah bertemu dengan Allah. Waridwanum minallahi akbar, hanya bisa dengan Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita sudah Allah beri nikmat yang banyak. Nikmat pangkat, nikmat harta, nikmat anak-anak soleh, nikmat istri cantik, nikmat suami ganteng, nikmat kendaraan-kendaraan mewah, nikmat badan sehat, nikmat semuanya. Maka buktikanlah bahwa apa yang kita lakukan di atas dunia ini, apa yang kita terima di atas dunia ini, hanya karena Allah memilih kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan di antara hamba-hamba, di antara manusia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini pula lah
Kita diingatkan kenapa Allah memuliakan di antara hari yang paling banyak berzikir, karena di antara Allah memuliakan dan menyempurnakan syariat Islam sebagai nikmat bagi manusia, bagi orang-orang yang mengambil nikmat itu, bagi orang yang mengambil bagian kenikmatan itu pasti jaminan baginya surga. Maka Allah Subhanahu wa taala minta nikmat itu kita persembahkan kepadanya. Apa kata Allah? Maka hari inilah hari bukti kita mencintai Allah, bukti kita menerima nikmat Allah yang banyak itu kita persembahkan kepadanya, bahwa kita hidup hanya untuknya. Maka Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kalian sudah banyak dapat nikmat, kelak kita dimasukkan ke dalam surga akan menerima minuman dari telaga Kausar. Yang kata Nabi SAW, siapa yang minum dari telaga Kausar maka dia tidak akan pernah haus sampai hari kiamat, dan dia akan menghilangkan haus selama-lamanya. Di dunia ini nikmat sudah banyak kita terima. Inna a'tainakal kausar, tidak sanggup kita ucapkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya nikmat Allah takkan sanggup kita hitung. Bahkan dari nikmat yang ada pada kuku kita, nikmat yang ada pada rambut kita, nikmat yang ada pada harta kita, nikmat pada kesehatan kita, kita takkan pernah sanggup. Dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan untuk menghitung nikmat Allah. Niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungkan, sampai kita beribu-ribu kali dihidupkan dan dimatikan untuk menghitung nikmat Allah. Maka Allah katakan, sungguh kalian telah banyak menerima nikmat. Maka pada hari yang 10 inilah Allah menjadikan kita mulia. Allah minta kita untuk berkurban kepadanya. Apa kata Allah? Fasolli, solatlah kalian, solat Idul Adha, solat 5 waktu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanan nikmat bagi seorang hamba di atas dunia ini, Allah sempurnakan. Contoh hamba yang paling pandai bersyukur atas nikmat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hartanya yang banyak, setiap tahun ia berkurban. Bahkan disebutkan selama hidupnya dia berkurban lebih daripada 50.000 ekor onta, dan bahkan disebutkan 500.000 ekor domba atau kibas selama dia hidup selama 110 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu dikatakan kalaulah Allah meminta, jangankan domba atau onta, maka anak pun kalau Allah meminta maka akan korbankan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sampai pada usia 80 tahun, dia belum punya anak, belum punya keturunan. Lalu dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allah tunda doa itu hingga 11 tahun. Ada yang ulama menyebut hingga 10 tahun. Hingga pada usia 90 tahun barulah lahir anaknya dari pernikahannya dengan Siti Hajar. Lalu anak lahir, Allah Subhanahu wa taala uji lagi. Betulkah lahirnya ini nikmat dari Allah untuk Allah Subhanahu wa taala? Wahai Ibrahim, antarkan anakmu kepada sebuah lembah, sebuah tempat padang pasir yang tidak ada kehidupan. Itulah lembah bernama Bakkah. Lalu diantarkan berjalan jauh dari Palestina, 1.500 km berjalan menggunakan kendaraan onta sampai di tempat yang tanah tandus itu. Lalu ditinggalkanlah istri dan anak yang masih bayi balita. Maka ketika itu apa kata istrinya? Wahai Ibrahim, kata Siti Hajar, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini karena perintah Allah, karena ini adalah syariat Allah? Kata Ibrahim, wahai istriku dan anak-anakku, dalam perjalanan dia tidak menoleh lagi ke belakang. Ini adalah perintah Allah. Apa kata istri? Apabila ini perintah Allah, maka lakukanlah wahai Ibrahim. Tinggallah Siti Hajar bersama anaknya di lembah yang tandus kering kerontang, tidak ada kehidupan ketika itu. Tapi mereka yakin bahwa ini perintah Allah. Di sebalik perintah Allah pasti ada pertolongan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Lalu mereka teruji dengan semua apa yang Allah uji kepada mereka, bahwa mereka pasrah dengan semua apa yang Allah beri nikmat. Allah uji pula untuk bentuk kecintaan kepada mereka. Lalu pada Ibunda Hajar, ketika anaknya dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, lari-lari mencari air minum, kemudian Allah berikan pertolongan dari hentakan kaki. Sesungguhnya kalau menurut logika seorang anak bayi takkan bisa menghentakkan kaki, tapi dengan nangisnya ketika kakinya menghentak-hentakkan itu maka tersentuhlah tanah. Jibril alaihissalam datang, menurut riwayat Ibnu Abbas menyebutkan Jibril lah yang membantu untuk mengeluarkan air, yang kemudian air itu muncrat. Lalu nampaklah oleh Ibunda Siti Hajar ketika itu, maka air menjadi zummi, maka berkumpullah. Itulah air Zam-Zam yang kita minum ketika melaksanakan haji, yang kita minum ketika kita melaksanakan umroh. Air dari hasil perjuangan Ibunda Siti Hajar, air dari perjuangan perjuangan Nabi Ismail alaihissalam, air dari perjuangan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga air itu berkah bagi seluruh kehidupan alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak cukup di situ.
Allah uji kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai usia anaknya 7 tahun. Nabi Ibrahim belum pernah bertemu dengan anaknya. Lalu dia berdoa, wahai Allah, izinkan aku untuk bertemu dengan sang buah hati, dengan kekasihku. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, bolehlah engkau untuk bertemu dengan mereka, berjumpa dengan mereka, tapi hanya boleh melihat rumahnya saja, jangan turun dari ontamu. Lalu Nabi Ibrahim pergilah ke Mekah dengan puncak kerinduan. Maka setelah melihat rumah lalu pulang ke Palestina. Kemudian pada usia 9 tahun anaknya, setelah 9 tahun berpisah, berdoa kembali, ya Allah, aku mohon berjumpa dengan anakku, dengan istriku. Begitu rindu memuncak. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, bolehlah engkau bertemu dengan mereka, tapi tidak boleh turun dari ontamu. Maka ketika sampai di Mekah, Ibunda Siti Hajar ketika itu hanya mencucikan kaki Nabi Ibrahim dari sebuah bejana, menetes air mata yang jatuh, kemudian jatuh ke bejana. Wahai suamiku, begitu rindu aku kepadamu, tetapi ini syariat Allah, kita hanya boleh bertemu dengan mencuci kaki. Maka ini syariat Allah, maka pergilah wahai suamiku. Maka Nabi Ibrahim pun pergi, kembali lagi ke Palestina, singgah 11 tahun lamanya. Lalu pada usia 11 tahun Allah izinkan Nabi Ibrahim untuk berkumpul bersama istri dan anak-anaknya. Lalu baru sebentar berkumpul, Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada Nabi Ibrahim, diuji Nabi Ibrahim, ditarbiyah Nabi Ibrahim, dididik Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Betulkah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia lebih mencintai anaknya? Apakah dia lebih mencintai hartanya? Apakah dia lebih mencintai istrinya? Apakah dia lebih mencintai segalanya ketimbang mencintai Allah? Maka Allah berikan wahyu kepadanya melalui mimpi malam tanggal 7 Zulhijjah. Maka Nabi Ibrahim ditarbiyah, malam ke-8 memberi mimpi waktu ketika itu ia melihat menyembelih anaknya. Lalu malam ke-9 bermimpi lagi. Maka hari ke-8 adalah hari tarwiyah, hari ragu-ragu apakah ini benar perintah Allah. Lalu tanggal 9 Zulhijjah adalah hari keyakinan, karena mimpinya sama bahwa ini adalah perintah Allah. Dia panggil anaknya, ya bunayya inni ara fil manam asbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku sayang, aku melihat dalam mimpimu aku menyembelihmu. Inni asbahuka fanzur maza tara. Aku melihat aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anak? Apa kata anaknya? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya hai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau lihat aku adalah orang yang sabar. Menurut logika pengetahuan kita hari ini, ayah dan anak tidak pernah berkumpul selama 11 tahun. Tetapi kenapa pendidikannya berhasil? Kenapa seorang anak rela mengorbankan dirinya? Wahai ayah, jika ini adalah perintah Allah maka lakukanlah. Kenapa seorang ayah kemudian katakan kepada anak, wahai anak, ini perintah Allah, bagaimana pendapatmu? Lalu istrinya, kenapa? Walau ditinggal, walau tidak penuh dengan perhatian, tetapi Nabi Ibrahim yakin, Ibunda Hajar yakin, karena ini adalah perintah Allah. Maka anak-anak keturunan kita, seorang ayah yang taat karena mencintai Allah, karena benar-benar karena Allah, seorang ibu yang taat, yang hanya benar tauhidnya kepada Allah, maka Allah akan lahirkan generasi-generasi keturunan yang juga akan benar kepada Allah Ta'ala, benar tauhidnya, benar cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah miniatur keluarga sempurna, kata ulama, yang Allah lihatkan sempurna atas nikmat Allah Ta'ala kepada mereka, dan seluruh nikmat hanya dikorbankan, hanya diuntukkan, hanya ditujukan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Lalu kita pada hari ini dengan nikmat semua yang kita miliki, pangkat sudah, harta sudah, kesehatan sudah, keluarga sudah, dengan semua nikmat ini, lalu apa bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika Allah panggil kita pada hari ini, apakah selamat kita untuk membuktikan cinta kita kepada Allah? Jika datang malaikat Jibril berjumpa dengan kita, ya gulam, ya Zulkarnain, ya Muhammad, ya fulan, hazihi sa'ah, ini adalah saatnya untuk bertemu dengan Allah yang mencintaimu, yang apakah kamu juga mencintainya? Mungkin di antara kita akan ada berkata, wahai malaikat, tunggu dulu, anakku belum wisuda. Wahai malaikat, rumahku belum selesai. Wahai malaikat, ini dan ini. Tidak, hadirin, ketika ajal sudah datang kepada kehidupan kita, maka tinggal semua nikmat yang kita nikmati di dunia ini. Maka semua apa yang nikmat di dunia ini, jika kita tidak perkenankan, jika kita tidak persiapkan untuk bertemu dengan akhirat, persiapan untuk berjumpa dengan Allah SWT, niscaya itu hanya dunia belaka, kata Imam Al-Ghazali. Sesungguhnya dunia adalah sesuatu yang tak kau bawa kepada kematianmu. Maka persiapkan dunia kita. Nikmat-nikmat semua yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat untuk pertemuan dengan Allah SWT. Maka dengan semua nikmat itu Allah hanya minta satu saja pada kehidupan kita. Berkurbanlah, kata Allah. Sembelihlah hewan korban. Solatlah dan berkurbanlah.
Jangan sampai kita tidak berkurban. Yang tak sanggup berkurban, maka hadirlah untuk membantu orang yang berkurban. Lalu bertakbirlah yang banyak kepada Allah pada hari-hari ini. Hari ke-10, hari ke-11, hari ke-13. Hari yang kemudian kita membuktikan bahwa kita hanya menunjukkan semua urusan kita kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan pada akhirnya, yang terakhir, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup akhir tahun untuk kita semua orang-orang beriman, memenangkan orang-orang beriman di atas seluruh manusia, mengampuni dosa-dosa kita, menerima semua apa yang kita persembahkan atas nikmat-nikmatnya yang kita lakukan, yang kita persembahkan kepadanya, lalu melalui ucapan kita membuktikan cinta kita, melalui persembahan kurban kita membuktikan cinta kita. Sesungguhnya darahnya, kulitnya, tulangnya, tanduknya tidaklah sampai kepada Allah. Bukanlah itu yang sampai, tetapi yang sampai itu adalah takwa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hanya bukti bentuk kita takwa kepada Allah, bukti kita takut kepada Allah, bukti kita cinta kepada Allah, bukti kita akan merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun 1442 Hijriah ini, di tengah pandemi Covid dengan isu dan informasi dalam dunia ini, maka kita berlindung dengan semua nikmat Allah Ta'ala ini agar kita dijauhkan dari wabah dan fitnah ini. Dan kita berlindung kepada Allah SWT agar kita senantiasa diberi Allah SWT keistiqomahan, dan diberi Allah Subhanahu wa taala kita ampunan-ampunan dosa. Lalu jika Allah izinkan kita hidup di 1443 Hijriah adalah orang-orang yang diampuni dosa, dimenangkan di antara orang-orang di kehidupan manusia. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhal muslimina wal muslimat, ya ayyuhal hadirun sidang Aidil Adha, yarhamukumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah haitsu ma kunta. Hadirin sedang jemaah salat Idul Adha dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bagian akhir khutbah ini, khatib berwasiat pada diri khatib dan kita semua, maka buktikan bahwa hanya Allah yang kita tuju. Kita ingin mengakhirkan tahun ini, jika ini adalah akhir kehidupan kita, maka kita di akhir tanpa dosa. Jika kita mati, mati dalam ampunan Allah SWT dengan semua nikmat yang Allah berikan dari sejak bulan Muharram hingga bulan Zulhijjah. Maka buang semua kecintaan kita, semua apa yang Allah berikan kepada kita, buang semua kecintaan kepada dunia, bahwa semua 12 bulan yang Allah beri itu hanya kecintaan kita buktikan kepada Allah. Maka berucaplah banyak memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa bermunajat kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma arzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin. Allahumma arhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansurna ikhwanana mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana min kulli a'malina ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Allahumma taqabbal minna salatana
salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada hari ini 10 Zulhijjah, dulu di mana orang-orang sedang wukuf di Arafah, kemudian lalu ke Musdalifah, orang-orang sedang berhaji ya Allah. Di tanah negeri ini ya Allah, di tengah wabah pandemi Covid ini ya Allah, kami di antara saudara-saudara kami dan bahkan diri kami tak sanggup melaksanakan ibadah haji, terhalang melaksanakan ibadah haji, maka terimalah amal-amal kami ya Allah. Terimalah haji orang yang berhaji ya Allah, terimalah orang yang akan berhaji ya Allah, terimalah orang yang sedang berhaji ya Allah, dan terimalah yang kami tak sanggup melaksanakan haji, tapi hati-hati kami untuk berhaji ya Allah, ingin bertemu denganmu ya Allah, merasakan kedekatan denganmu ya Allah. Terimalah kami menjadi orang-orang yang mabrur di sisimu ya Allah, orang-orang yang setia kepadamu ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni ayah ibu kami ya Allah, ampuni sahabat-sahabat karib kerabat kami ya Allah, suami istri kami, keturunan kami, kaum muslimin muslimat ya rabbal alamin. Ya Allah, pada hari ini pula ya Allah, kami bermunajat dari hati kami yang paling dalam. Kami memohon kepadamu ya Allah, tolong kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Telah banyak nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Di antara seluruh nikmat yang kami sanggup baca ya Allah, yang kami sanggup ucapkan, nikmat Engkau mampu berikan kami berucap, nikmat yang Kau berikan Engkau berikan pada kami mampu dengan mata memandang, nikmat telinga mendengar, nikmat tangan menggapai, nikmat kaki melangkah, nikmat hati merasakan, nikmat otak untuk berpikir. Ya Allah, jadikan semua yang salah dari semua nikmat itu dalam penggunaannya. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami dari kesalahan kami dengan semua nikmat-Mu ya Allah. Belum lagi nikmat di luar badan kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Ghafurur Rahim, tolong kami ya Allah. Terimalah semua nikmat ini kami persembahkan padamu ya Allah. Yang salah silap dari kami lakukan, ampunilah ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa ayah ibu kami, ayah kami yang telah susah membesarkan kami, bertungkus lumus mencari nafkah ya Allah, kelam dan hitam punggungnya ya Allah, bertungkus lumus keringat membanjiri tubuhnya ya Allah. Ya Allah, demi cintanya pada kami ya Allah. Tapi kadang ayah kami demi cinta pada kami, ia pun bermaksiat kepadamu ya Allah, ia melalaikan perintah-perintahmu ya Allah. Ya Allah, ampuni ayah kami ya Allah, yang pada hari ini ia tidak bersama kami, yang pada hari ini ia telah wafat ya Allah, maka lapangkan kuburnya. Yang pada hari ini ia masih bersama kami, maka panjangkan usianya dalam keberkahan ya Allah. Ya Allah, ibu kami ya Allah, yang telah susah payah mengandung kami, melahirkan kami, tumpah darah dari rahimnya ya Allah, putus nadinya ya Allah, bersimbah darah membanjiri tubuhnya ya Allah. Ya Allah, jadikan semua susah payahnya adalah tarbiyah yang kemudian Kau berikan pahala yang berlimpah-limpah ya Allah. Jangan sebab kelalaiannya membesarkan kami, mengandung kami, mendidik kami, kemudian sebab dia berdosa ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan ibu kami ya Allah, ampuni dosa kesalahan ayah ibu kami ya Allah. Ya Allah, jika ia telah wafat, maka lapangkan kuburnya, lapangkan kubur ibu kami, jadikan taman-taman surga kuburnya ya Allah. Sampaikanlah amal-amal kebaikan kami sebagai tambahan amal kebaikan bagi ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, kami rindu ayah ibu kami ya Allah. Pada hari raya ini ya Allah, Kau telah berikan kenikmatan yang banyak pada kami. Nikmat kami menjadi anak dari ayah dan ibu kami, maka pandaikan kami menjadi anak yang mampu bersyukur ya Allah, yang mampu berbakti ya Allah. Nikmat Engkau berikan kami menjadi hamba-Mu, maka pandaikan kami untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, nikmat kami hidup di antara sesama kami, maka pandaikan kami bersilaturahim, menghargai saudara-saudara kami, mampu memperhatikan orang yang susah di antara kami, memberikan makan kepada yang lapar, memberikan kesejahteraan kepada yang susah, saling membantu ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, ya Rabbal Alamin, ya Zal Jalal wal Ikram. Dengar doa-doa kami ya Allah. Kami takut, kami tidak pernah minta hidup sebagai manusia. Kau berikan kami hidup sebagai manusia, itu adalah nikmat ya Allah. Lalu kami takut kami salah menjalankan hidup sebagai manusia ya Allah. Tolong kami menjadi manusia yang benar ya Allah. Ya Allah, tolong kami menjadi manusia yang benar ya Allah. Dalam solat kami memohon padamu ya Allah. Segala puji bagimu. Ihdinas siratal mustaqim. Jadikan kami orang yang benar ya Allah. Jadikan kami di atas jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah, di atas jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang Kau beri nikmat, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Maka masukkan kami golongan mereka ya Allah, bukan golongan orang yang Kau murkai, bukan pula orang yang Kau sesatkan ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Ya Allah, di atas jalan yang lurus ya Allah, sehingga kematian kami kelak menjadi kematian yang lurus, kematian yang dicintai, kematian kami inginkan dengan panggilan sempurna darimu ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
hai jiwa-jiwa yang tenang, maka panggillah kami dengan panggilan itu ya Allah, lalu kami mampu menutup mata kami, mengakhiri ucapan dari lisan kami, kecuali dengan ucapan yang Kau beri berkah ya Allah, dan Kau berikan kekuatan pada ucapan kami dengan ucapan la ilaha illallah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Air mata yang menetes dari kedua belah pipi kami ya Allah, tanda kami mohon ampun dari semua nikmat yang tak pandai kami gunakan ya Allah. Dari semua nikmat yang Kau berikan kepada kami, hari ini kami persembahkan padamu ya Allah. Kami memujimu ya Allah. Tidak ada yang kami sembah kecuali padamu ya Allah. Tidak ada yang menguasai segala kekuasaan kecuali Engkau ya Allah. Kami bahkan tak berkuasa pada diri kami sendiri ya Allah. Tak mampu menahan sehat kecuali Engkau datangkan sakit dan Kau beri kesehatan ya Allah. Tak mampu menahan hidup, Engkau pasti akan matikan kami ya Allah. Lalu jangan cabut nikmat yang hebat di antara nikmat ya Allah. Kau telah berikan kami nikmat yang paling hebat dengan nikmat Islam ya Allah. Maka matikan kami dalam Islam ya Allah. Hidupkan kami dalam Islam ya Allah. Muliakan kami dengan Islam ya Allah. Matikan kami dengan Islam ya Allah. Izinkan kami mampu mengucapkan kalimat bahwa kami benar Islam ya Allah, dengan kalimat tauhid, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kabul doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami bersandar ya Allah. Ya Allah, ayah ibu kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, keturunan kami, rumah tangga kami, karib kerabat kami, jadikan kami semua orang-orang yang Kau rahmati. Sakinah, mawaddah, rahmah, wa barakah, wal maghfirah. Diberikan ampunan dan keberkahan ya Allah. Ya Allah, tolong kami, beri kami nikmat ini dengan nikmat untuk mentaatimu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, pada akhir Zulhijjah ini kami mohon ampunanmu ya Allah. Pandai kami menggunakan nikmat, maka Kau akan tambah nikmat. Nikmat mentaatimu, nikmat kebersamaan denganmu, nikmat tahu halal dan haram, nikmat tahu hak dan batil. Maka berikan kami kenikmatan dalam ibadah kami ya Allah. Nikmat salat kami ya Allah, nikmat puasa kami ya Allah, nikmat sedekah kami ya Allah, nikmat baca Quran kami ya Allah, nikmat zikir kami ya Allah, nikmat kami melakukan kebaikan hingga kami patut menjadi yang memiliki orang-orang yang nafsu mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang bersamamu ya Rabbal Alamin. Dengar doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, kami di tengah pandemi wabah Covid ini ya Allah. Ada yang sedang berhaji, maka terimalah hajinya ya Allah. Kami hari ini terhalang untuk berhaji, tapi kami Engkau beri kemampuan untuk berkorban, maka terimalah kurban kami ya Allah. Ya Allah, kemudian ada saudara kami yang tak sanggup berkorban, maka pandanglah kesungguhan dan kesungguhannya untuk mentaatimu ya Allah, bahwa itu sebuah pengorbanan dari mereka ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kepadamulah kami berharap, kepadamulah kami menyandarkan segala urusan. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Zal Jalal wal Ikram. Kami tak tahu berapa lama kami hidup di atas dunia ini ya Allah. Kami tak memiliki waktu ya Allah, kecuali waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami tak tahu ya Allah apakah kejadian besok pagi dan yang akan datang. Engkau tetapkan kehidupan kami, maka izinkan kami husnul khatimah, izinkan kami dalam ridha-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Karim, apa yang diminta oleh Nabi-Mu itulah yang kami minta ya Allah. Sungguh-sungguhkan hati kami untuk mentaati-Mu ya Allah. Teteskan air mata dari kedua belah pipi kami sebagai bukti kami minta ampun padamu ya Allah, sebagai kami bukti mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Jadikan air mata yang meleleh dari kedua belah pipi kami sebagai saksi kelak ya Allah di hadapan-Mu, sebagai tameng dari api neraka yang akan membakar diri kami ya Allah. Tolong kami ya Allah. Tolong ayah ibu kami ya Allah. Tolong suami istri anak-anak keturunan kami ya Allah. Tolong kaum muslimin muslimat ya Allah. Tolong orang masih berjuang ya Allah. Jauhkan kami dari wabah pandemi ini ya Allah. Tolong kami orang beriman ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kepadamulah kami menyandarkan urusan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Aslih lana sa'na kullahu wa la takilna ila anfusana turfata'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Wala zikrallahi akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.